Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Rizka Fadilah dengan NPMA 1 channel 21024. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan cara menggambar grafik dari fungsi rasional. Nah, di sini saya sudah mempunyai fungsi rasional yaitu WZ sama dengan Z kuadrat ditambah 1 per Z. Nah, cara yang pertama yaitu kita mencari domain atau daerah asal dengan cara penyebut tidak sama dengan 0. Jadi penyebutnya itu kan Z, jadi tidak boleh sama dengan 0. Jadi daerah asal yaitu X, di mana X anggota bilangan Z dan Z tidak boleh sama dengan 0. Nah, domain dari fungsi rasional adalah semua nilai Z untuk menyebut yang berbeda dari 0. Nah, yang kedua yaitu menentukan fungsi genap dan ganjil. Nah, di sini untuk menentukan fungsi genap itu mempunyai syarat yaitu fx sama dengan f dalam kurung min x. Ini merupakan syarat dari fungsi genap. Nah, yang kedua yaitu ada f dalam kurung min x sama dengan min fx. Nah, ini merupakan syarat dari fungsi ganjil. Nah, di sini kita coba masukkan W min Z sama dengan, W min Z kita masukkan ke persamaan pertama yaitu menjadi min Z. Jadi ini min Z kuadrat ditambah 1 per min Z. Udah, ini sama dengan min Z jika dikuadratkan itu menjadi Z kuadrat plus 1 per min Z. Setelah itu W min Z sama dengan min Z kuadrat ditambah 1 per Z. Hasil ini kita menggunakan sifat min A per B sama dengan A per min B sama dengan min A per B. Nah, selanjutnya yaitu W min Z ini sama dengan Z kuadrat ditambah 1 per Z. Ini kan merupakan fungsi awal. Jadi ini bisa kita bikin yaitu minus W dalam kurung Z. Nah, coba kalian teman-teman lihat bahwa ini merupakan sifat dari fungsi apa? Nah, benar, ini merupakan sifat dari fungsi ganjil. Jadi ini merupakan fungsi ganjil. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari titik potong. Titik potong ini ada dua, yaitu titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jika titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan yaitu Y sama dengan Z kuadrat ditambah 1 per Z. Y-nya 0, yaitu 0. Z kuadrat ditambah 1 per Z. Nah, Z dikali 0 itu 0 sama dengan Z kuadrat ditambah 1. Nah, jika ini positif, maka mau di apapun itu, mau kita bikin Z sama dengan sekian-sekian, itu tidak akan ada hasilnya. Contohnya seperti, mari kita lanjutkan, yaitu Z kuadrat, ini bakal sama dengan min 1. Nah, kuadrat jika dipindahkan ke samping, maka hasilnya plus minus. Tidak ada plus minus min 1. Jadi jawabannya itu tidak ada. Jadi Z merupakan tidak bilangan real. Nah, selanjutnya kita mencari di titik potong Y. Nah, titik potong Y ini syaratnya yaitu X sama dengan 0. Jadi kita masukkan Y sama dengan Z kuadrat ditambah 1 Z. Nah, X ini kita sudah gantikan soalnya dengan Z, yaitu jadi nilai Z sama dengan 0. Nah, Y sama dengan, ini kan 0, mau dikuadratkan juga 0, jadi ditambah 1 per 0. Jadi, Y sama dengan 1 per 0. Jadi, jawabannya itu tidak terdefinisi. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu menentukan titik kritis dan grafik menaik dan menurun. Jadi, untuk menentukan titik kritis, kita harus menurunkan turunan tersebut sekali. Jadi itu bisa disebut dengan turunan pertama. Kita tulis dahulu yaitu Z kuadrat ditambah 1 per Z. Nah, ini Z kuadrat ditambah 1 ini merupakan kita misalkan U.
dan Z ini kita misalkan V. Nah, jika diturunkan, ini U aksen itu 2Z. Nah, ini V aksennya itu sama dengan 1. Jadi, turunan pertama dari WZ ini sama dengan U aksen dikali V min UV aksen per V kuadrat. Nah, U aksennya itu 2Z dikali V itu Z minus U-nya itu Z kuadrat ditambah 1. Nah, V aksennya itu 1 per Z kuadrat. Nah, 2Z dikali Z itu 2Z kuadrat dikurang Z kuadrat dikurang 1 per Z kuadrat. Nah, 2Z dikurang Z ini menjadi Z kuadrat dikurang 1 per Z kuadrat. Ini bisa juga kita rubah menjadi 1 min 1 per Z kuadrat. Nah, selanjutnya kita menentukan titik kritisnya, yaitu dari turunan pertama, yaitu Z kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan jadi Z kuadrat sama dengan 1, Z sama dengan plus minus 1. Jadi bisa kita tulis interval di sekitar kritisnya yaitu minus tak hingga, min 1, dan minus 1, hingga. Jadi titik kritisnya yaitu min 1 dan 1. Nah, ini sudah saya gambar garis bilangannya yaitu titik kritis min 1 dan 1. Selanjutnya kita coba dengan titik uji untuk menentukan daerah naik dan turunnya. Titik ujinya yaitu Z1 yang pertama itu min 2. Itu akan menghasilkan W aksennya kita masukkan dari turunan pertama tadi yaitu Z kuadrat dikurang 1 per Z kuadrat. Jika min 2 berarti min 2 kuadrat min 1 per min 2 kuadrat sama dengan 3 per 4. Yang kedua yaitu Z2 nya itu kita masukkan min setengah, maka masukkan yaitu Z kuadrat dikurang 1 per Z kuadrat sama dengan min 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per min 1 per 2 kuadrat. Itu sama dengan jawabannya minus 3. Nah, yang ketiga kita masuk titik ujinya yaitu setengah. Selanjutnya W aksen sama dengan Z kuadrat dikurang 1 per Z kuadrat itu setengah min 1 ini dipangkat kuadrat, ini min setengah kuadrat itu sama dengan minus 3. Yang keempat yaitu kita masukkan 2, W aksennya itu Z kuadrat dikurang 1 per Z kuadrat, dan ini sama seperti yang di atas yaitu 2 kuadrat dikurang 1 per 2 kuadrat sama dengan 3 per 4. Jadi dapat disimpulkan di sini plus, di sini minus, dan di sini minus, dan di sini plus. Jadi kita gambarkan yaitu di sini plus, di sini minus, minus, dan plus. Jadi di sini itu ada fungsi naik dan di sini fungsi turun, dan fungsi naik. Nah, langkah yang kelima yaitu ada menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum ini kita menggunakan turunan pertama yaitu dari titik kritis. Nah, kita tadi kan mendapatkan titik kritisnya yaitu Z sama dengan 1 dan Z sama dengan min 1. Jadi kita masukkan ke persamaan yang pertama yaitu Z sama dengan 1 itu W sama dengan 1 sama dengan Z kuadrat dikurang 1 per Z. Itu sama dengan 1 dikurang 1 per 1. Ini dikuadrat jadinya sama dengan 2.
Nah, selanjutnya yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum ini, yaitu kita menggunakan turunan pertama dari titik kritis. Jadi kan tadi udah kita dapat, yaitu titik kritisnya itu Z sama dengan 1 dan Z sama dengan min 1. Jadi kita masukkan yang pertama yaitu Z sama dengan 1 ke persamaan pertama, yaitu Z kuadrat ditambah 1 per Z. Nah, ini kita masukkan 1 kuadrat ditambah 1 per 1 sama dengan 2. Nah, yang kedua yaitu Z sama dengan min 1. Itu kita masukkan yaitu min 1. Jadi ini min 1 kuadrat ditambah 1 per min 1. Jadi sama dengan itu jawabannya 1 ditambah 1 per min 1 ini sama dengan min 2. Jadi titiknya yaitu ini 1,2 dan min 1, min 2. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah ke-6 menentukan grafik cekung ke atas ke bawah. Nah, untuk menentukan grafik cekung ini kita membutuhkan turunan kedua. Jadi turunan pertama ini kita turunkan lagi. Jadi turunan pertama tadi kan yaitu Z kuadrat dikurang 1 per Z kuadrat ya, yang Z kuadrat dikurang 1 ini sebagai U dan Z kuadrat ini sebagai V, aks V. Nah, U aksennya yaitu 2Z dan V aksennya yaitu 2Z. Nah, rumus turunan pembagian yaitu U aksen V minus U V aksen per V kuadrat. Nah, U aksennya yaitu 2Z, V-nya itu Z kuadrat minus Z kuadrat dikurang 1 dan 2Z per Z kuadrat dipangkatkan 2. Nah, ini dikalikan 2Z dikali Z kuadrat yaitu 2Z pangkat 3 dikurang 2Z pangkat 3 ditambah 2Z yaitu per Z pangkat 4. Nah, ini habis yaitu jadi hasilnya itu 2Z per Z pangkat 4. Jadi Z-nya bisa dicoret yaitu 2 per Z pangkat 3. Nah, jadi turunan keduanya itu 2 per Z pangkat 3. Nah, untuk menemukan kandidat untuk titik belok ini, substitusikan W aksen Z itu turunan keduanya itu sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Jadi itu 0 per 2Z pangkat 3. Nah, itu dikalikan jadi 0 sama dengan 2. Karena fungsi tak terdefinisi untuk Z sama dengan 0, jadi fungsi tidak memiliki titik belok pada Z sama dengan 0. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu langkah ke-7 itu kita mencari asimtot datar, tegak, dan miring. Yang pertama yaitu kita mencari asimtot vertikal atau tegak, yaitu limit Z mendekati 0 minus ini dari kiri, Z kuadrat ditambah 1 per Z itu sama dengan minus tak hingga. Dan yang kedua yaitu limit Z mendekati 0 itu dari kanan, itu Z kuadrat ditambah 1 per Z itu sama dengan plus tak hingga. Jadi, jika limit kiri dan kanan itu keduanya tak hingga, maka Z itu sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu asimtot horizontal atau datar. Nah, asimtot horizontal ini limit Z mendekati minus tak hingga itu sama dengan Z kuadrat ditambah 1 per Z sama dengan plus tak hingga. Nah, yang kedua yaitu limit Z mendekati ini plus, ini minus tak hingga itu Z kuadrat ditambah 1 per Z sama dengan minus tak hingga. Jadi jawabannya itu tidak ada. Nah, selanjutnya yaitu asimtot miring. Nah, untuk menentukan asimtot miring ini rumusnya itu limit Z mendekati plus tak hingga dalam kurung WZ dibagi Z. Nah, WZ itu tadi kan Z kuadrat ditambah 1 per Z. Ini dibagi Z jadi lim Z tak hingga, ini lim Z tak hingga. Nah, ini Z kuadrat ditambah 1 per Z dikali 1
per Z. Jadi itu lim Z mendekati tak hingga, yaitu Z kuadrat ditambah 1 per Z kuadrat. Jadi itu Z kuadratnya boleh kita keluarkan menjadi Z kuadrat 1 plus 1 per Z kuadrat per Z kuadrat. Ini lim Z mendekati tak hingga. Jadi ini bisa dicoret. Jadi lim Z mendekati tak hingga itu 1 plus 1 per Z kuadrat. Nah, untuk mencari nilai 1 per Z kuadrat ini kita bisa melihat slope terhingga, hitung limit menggunakan WZ dikurang AZ. Jadi itu bisa menggunakan lim Z plus tak hingga Z kuadrat ditambah 1 dikurang Z dikurang Z. Nah, di sini untuk mencari nilai dari 1 per Z kuadrat ini. Nah, itu bisa yaitu Z kuadrat ditambah 1 per Z dikurang Z kuadrat. Ini kita bisa samakan penyebut, yaitu jadi hasilnya begini. Nah, ini bisa dicoret jadi 1 per Z. Lim Z mendekati tak hingga jadi sama dengan 0. Nah, ini berarti sama dengan 1 plus 0. Jadi nilai limit mewakili parameter dari asimtot miring ini yaitu Y sama dengan AZ ditambah B, di mana A adalah slope dan B intercept dari vertikal, yaitu A-nya itu 1, Z ditambah 0, yaitu Y sama dengan Z. Jadi Y sama dengan Z itu adalah asimtot miringnya. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu kita membuat grafiknya dari yang telah kita cari tadi, yaitu kita mengetahui asimtot miring, asimtot tegak, dan titik X dan Y, dan banyak titik bantu yang sudah saya cari. Nah, itu bisa kalian masukkan saja nilai X-nya berapa, maka nanti keluar nilai Y-nya berapa. Nah, yang pertama yaitu asimtot miring. Nah, kita mengetahui asimtot miring ini yaitu Y sama dengan X. Saya tulis titik sini asimtot miring. Jadi di sini Y sama dengan X. Nah, yang kedua yaitu asimtot tegak, Z sama dengan 0, berarti di sini pas ke garis 0. Next, selanjutnya yaitu kita masukkan nilai X. Nah, di sini nilai X-nya itu min 1 dan Y-nya min 2, berarti di sini selanjutnya yaitu 1 dan 2, berarti di sini. Terus 2 itu 2,5 di sini. Min 2 2,5 di sini. Dan 3 juga di sini. Udah dicari, lihat aja tabelnya di sini. Nah, nilainya itu bisa dibilang kayak gini gambarnya. Nah, di sini kan waktu saya masukkan nilai Y-nya 5 di sini, itu dapat nilainya itu 0, sekian. Y-nya 5 itu dapat 0, sekian. Jadi makin lama grafik itu makin naik, maka makin dekat dengan nilai Z sama dengan 0 ini, dan sebaliknya. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi begini ya teman-teman. Mengapa begitu? Bisa kalian lihat sendiri. Dan ini contohnya ini ketika Y-nya min 5 itu dapat hasilnya itu minus juga, minus 0, sekian. Nah, 0, sekian kan di sini kan guys. Nah makin lama makin dekat karena kan kayak gitu. Tapi titik puncaknya di sini. Nah, jadi maaf gambarnya jelek. Jadi gini guys. Nah, ini fungsi dari Z kuadrat dikurang 1 per Z, Y sama dengan. Nah, ini dari Y sama dengan X, dan ini dari Z sama dengan 0. Nah, boleh kita buktikan dengan GeoGebra. Jadi inilah dari aplikasi GeoGebra, sudah terbukti bahwa grafik kita tadi sudah benar,
yang sudah kita cari. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.